Haleluya, haleluya. Shalom saudaraku. Apa kabarnya luar biasa bersama Tuhan. Amin. Amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Kita percaya hadirat Tuhan melimpah bagi setiap kita. Amin. Apapun keadaan kita, Amin. kita percaya Tuhan selalu beserta kita. Amin. Kita berjumpa lagi di ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam ibadah ini. Amin. Kita terberkati oleh pujian penyembahan karena kita sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Luar biasa. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Biar kuasa-Mu turun atas setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi
Mari teduhkan setiap hatimu pada hari. Biarlah penyembahanmu hanya kepadanya. Senangkan hatinya. Ya Rabba syakaralaba ya Rabba. Ya Rabba karalaba ya Rabba ya Rabba. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sekali lagi angkat suaramu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah
5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga
akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu,
Orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Dan hari ini saya ajak untuk kita bersama-sama kembali membaca, mempelajari dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-37. Nah, tetapi saya ingin mulai saudaraku dengan mengapa kitab Mazmur ini penting sekali untuk kita pelajari bersama-sama, Mazmur 37 ini. Karena dua hal. Nomor satu, Mazmur 37 menceritakan tentang realita hidup yang saudara kita lihat di dalam dunia kita saat ini. Dan yang kedua adalah kitab ini memberikan petunjuk bagaimana kita tetap bisa berjalan saudara di dalam dunia ini. Dan kitab Mazmur ini menunjukkan bahwa kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, sehingga kita bisa melihat dosa di sekeliling kita, orang-orang yang hidup dalam dosa, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, dan bagaimana saudara kita tetap bisa berjalan di dalam kekudusan dan kebenaran, di dalam integritas kita, di tengah-tengah lingkungan saudara yang terus sepertinya membujuk kita untuk kita hidup di dalam dosa. Dan saudara, ini satu Mazmur yang indah sekali, memberi pesan yang kuat buat kita semua. Nah, saya ingin mulai dengan memberikan pertanyaan perenungan untuk kita semua. Saya tidak tahu keadaan saudara masing-masing tentunya, tetapi pernahkah saudara mengalami satu di antara tiga hal ini atau tiga hal ini? Saudara yang lagi belajar, di sekolah maupun di universitas, saudara pernah enggak saudara mengalami seperti ini? Saudara belajar sungguh-sungguh, ya, saudara kerjakan semua tugas waktu mau tes atau mau ujian, saudara belajar sungguh-sungguh, saudara tidak lakukan yang lain, saudara tidak keluyuran kemana-mana, saudara mengunci diri di kamar, saudara belajar sungguh-sungguh, saudara berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan tolong, saudara, dan waktu hasil akhir keluar, saudara nyata saudara tidak dapat nilai yang maksimal. Padahal saudara sudah belajar sungguh-sungguh. Sementara teman saudara yang belajarnya asal-asalan, tetapi melakukan kecurangan, saudara ya, apapun itu, tiba-tiba dapat nilai yang lebih baik daripada saudara. Oke. Yang kedua, kalau saudara sudah bekerja, saudara seorang pekerja yang sangat disiplin, sungguh-sungguh, selalu memberikan yang terbaik di tempat pekerjaan saudara, tidak pernah bolos, saudara bahkan saudara memberi lebih daripada yang dituntut di pekerjaan saudara, tapi saudara tidak pernah dapat promosi. Rekan kerja saudara yang kerjanya asal-asalan, ya, tetapi mungkin karena pandai merayu, pandai bicara, saudara akhirnya dapat promosi yang sebenarnya saudara rasa itu harusnya buat saudara. Sudah pernah mengalami itu? Yang ketiga, saudara, kalau saudara mungkin businessman, saudara berbisnis dengan baik, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, saudara ikuti semua aturan, tapi bisnis saudara tidak semaju pesaing saudara yang mungkin saudara tidak jujur di dalam bisnisnya, tapi mereka mendapatkan hasil lebih baik. Saudara, itu kenyataan yang ditulis di dalam Mazmur pasal 37 ini, dan ditulis oleh Raja Daud. Dan
beberapa penafsir Alkitab menjelaskan bahwa Daud menulis Mazmur 37 ini waktu dia sedang mengalami masa-masa yang sukar dan masa-masa yang berat di dalam hidupnya. Dia sudah dipilih Tuhan, dia sudah diurapi Tuhan untuk menjadi raja, saudara-saudara, dan dia sempat masuk di dalam kerajaan Israel. Dia bahkan menjadi menantu daripada Saul setelah dia mengalahkan Goliat. Ya, dan saudara-saudara kemudian dia mulai mengalami kemenangan demi kemenangan, namanya mulai masyhur, saudaraku, orang mulai suka dengan dia, tapi tiba-tiba Saul mulai iri dan membunuh dia sehingga Daud harus lari, dan saudaraku, dari seorang menantu raja sekarang dia menjadi buronan. Ya, berapa kali Saul coba kerahkan tentara untuk bunuh dia. Sudah tahu ada 2 kali kesempatan Daud bisa membunuh Saul, tapi Daud tidak mau lakukan itu. Jadi, saudaraku, di dalam keadaan dikejar-kejar, dalam keadaan saudaraku nyawa terancam, saudara Daud mulai berpikir, saya ini sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Saya ini tidak pernah berbuat jahat. Saya ini bukan berarti dia tidak ada salah, saudaraku, tapi saya tidak pernah bermaksud jahat. Saya tidak pernah mencelakai orang lain. Oke, tapi hidup saya kok sengsara. Sementara Saul yang jahat, yang tanpa alasan ingin menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hidupnya enak di istana. Ya, hidupnya menikmati semuanya ya sebagai seorang raja. Dan di situ, saudaraku, lahirlah Mazmur 37 ini. Ya, di mana Mazmur ini menunjukkan, saudaraku, bahwa kenyataan dalam dunia ini bisa terjadi bahwa orang benar hidupnya sengsara, sementara orang fasik, orang berdosa, orang yang tidak benar, orang yang curang, saudaraku, justru hidupnya lebih enak. Dan saudara-saudara, disinilah firman Tuhan ini penting sekali menunjukkan kepada kita. Sebab, saudara-saudara, kalau kita tidak mengerti ini, maka kita bisa kecewa. Kita bisa kecewa dengan Tuhan, bahkan saudaraku, iman kita bisa goyah. Karena kita berkata, Tuhan, Engkau kan berjanji, kalau aku hidup dengan integritas, kalau aku hidup dengan jujur, kalau aku berjalan lurus, Engkau akan memberkati aku. Tapi ternyata kenyataannya tidak demikian. Aku tidak pernah merasakan berkat yang melimpah dalam hidupku, padahal aku sudah jalan dengan jujur, dengan tulus, dengan penuh integritas di hadapanku, sementara orang lain yang hidupnya penuh dengan dosa, yang bahkan berbuat dosa dengan begitu enak, ternyata hidupnya lebih enak daripada aku, lebih makmur daripada aku. Dan saudara-saudara, kita bisa kecewa dengan Tuhan. Dan disinilah, saudaraku, sebab itu firman Tuhan ini penting sekali, dan kita mesti mempelajari apa yang Daud sampaikan. Mari kita baca mulai ayat yang pertama di dalam Mazmur 37 ini. Ayat pertama berkata demikian, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan marah kepada orang berbuat jahat. Nah, saudaraku, kata marah di sini dalam bahasa Inggris pakai kata fret, artinya jangan hatimu merasa panas. Jangan panas hati karena orang yang berbuat jahat. Kenapa, saudaraku, hati kita panas pada orang jahat? Bukan karena kejahatannya, tetapi karena, saudaraku, orang yang berbuat jahat justru mengalami hidup yang enak, hidup yang sebenarnya yang kita justru inginkan, yang kita impi-impikan. Justru, saudaraku, mereka yang jahat justru mendapatkan itu, dan itu menimbulkan panas hati. Dan ada 3 kali, saudaraku, di dalam Mazmur ini Daud menyebutkan kata jangan marah. Yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-7 bagian B, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Itu kali kedua, ya. Teman-teman berkesan, jangan marah kalau melihat orang lain yang berhasil dengan melakukan tipu daya. Yang ketiga, saudaraku, dalam ayat ke-8, berhentilah marah, tinggalkan panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi 3 kali firman Tuhan berkata jangan marah, dan sekali lagi kata marah itu dari bahasa Inggris fret, artinya saudara-saudara panas hati dengan kejengkelan, ya, karena melihat ketidakadilan yang terjadi. Ya, kita berkata hidup ini tidak adil. Ya, kenapa saya yang lurus menderita, yang jalannya bengkok-bengkok, ya, justru mengalami hidup yang enak dan kehidupan yang makmur. Nah, Daud berpesan. Firman Tuhan pesan lewat Daud dalam ayat ke-8, kita harus berhenti dan kita tidak boleh terus membiarkan kemarahan itu ada di dalam diri kita. Sebab apa? Di dalam ayat ke-8, saudara-saudara, kalau saudara baca kembali, dikatakan berhentilah marah, tinggalkan panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudaraku, dalam bahasa Indonesia, kata marah diulang 2 kali, tapi sebenarnya dalam bahasa Inggris pakai kata yang berbeda.
Yang pertama pakai kata anger, yang kedua pakai kata wrath, itu marah besar. Oke? Anger itu marah, tapi wrath itu murka atau marah besar. Dan Daud berkata, kalau engkau membiarkan hatimu panas, maka engkau akan mulai marah, dan engkau akan mulai marah besar, emosimu tidak terkendali, yang akhirnya itu membawa kepada kejahatan. Nah, bagaimana saudara kita bisa lepas daripada panas hati itu? Bagaimana kita bisa lepas daripada panas hati karena kita iri kepada orang fasik yang hidupnya mujur, yang hidupnya makmur, saudara, sementara kita yang hidup benar, saudara tidak semakmur mereka. Tuhan memberikan 3 perintah di dalam ayat firman Tuhan ini. Oke? 3 perintah, saudara, bagaimana kita tetap jalan lurus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hal yang bengkok ini. Oke? Yang pertama, perintah yang pertama adalah ayat yang ketiga, yaitu percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Jadi yang pertama Tuhan berkata, bagaimana engkau bisa tetap jalan lurus kalau hatimu percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan, saudara, atau percaya kepada Tuhan, Tuhan ulangi lagi di dalam ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. 2 kali, saudaraku, disebutkan trust in the Lord, percaya kepada Tuhan. Nah, apa artinya percaya kepada Tuhan? Nomor 1 tentu, saudaraku, artinya kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita menaruh iman kita kepada Tuhan, kita percaya Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang membuka jalan buat kita. Ya, itu semua, saudaraku, adalah apa yang kita bisa percayai. Itu namanya kita mempercayakan hidup kita atau kita percaya kepada Tuhan. Tetapi, saudara, percaya kepada Tuhan bukan hanya kita mengandalkan Tuhan, tetapi yang penting lagi adalah kita harus berani menyerahkan kontrol, menyerahkan kendali, menyerahkan jalan hidup kita kepada Tuhan. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bahasa Inggrisnya, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan, rencanamu semua kepada Tuhan. Artinya, saudara-saudara, kita membiarkan Tuhan yang memegang kendali. Saudara-saudara, berserah itu sesuatu yang tidak mudah. Terutama, saudara-saudara, karena kita ini hidup kita dan dalam pikiran kita selalu ingin pegang kendali. Kita selalu ingin yang punya kontrol. Nah, tapi saya berikan satu ilustrasi kepada saudara-saudara. Oke? Kalau saudara punya mobil, ya, mobil yang sangat saudara sayangi, ya, mobil yang bagus saudara sayangi, saudara beli dengan hasil kerja yang susah payah, ya, hasil nabung lama, saudara, mobil saudara sayangi sekali. Ya, tapi tiba-tiba mobil saudara rusak. Apa yang saudara katakan? Saudara harus bawa ke bengkel. Oke? Nah, saudara, begitu saudara bawa ke bengkel, apa yang saudara harus lakukan? Saudara harus serahkan mobil itu kepada bengkel, dan supaya saudara operator di bengkel itu bisa membetulkan kerusakan dalam mobil saudara. Nah, waktu saudara bawa mobil itu ke bengkel dan serahkan mobil saudara untuk direparasi, saudara, apa yang saudara sebenarnya lakukan? Saudara menyerahkan kendali kontrol atas mobil itu kepada bengkel tersebut. Saudara mempercayakan mobil itu, saudara melepaskan kendali saudara. Ya, saudara pulang ke rumah, saudara tunggu sampai nanti ditelepon, mobil Bapak sudah selesai diperbaiki, oke? Saudara baru kembali. Dan saudara, itu yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Pertanyaan saya adalah, kalau kita bisa mempercayakan saudara, apa yang kita punya kepada bengkel, tidakkah kita harusnya bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, saudara, dan yang mengasihi kita? Karena itu, saudaraku, pesan firman Tuhan pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang kita perlu percayai daripada Tuhan? Di dalam hal ini, dalam konteks Mazmur 37 ini, apa yang kita harus percaya? Ada 2, saudaraku. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan Dia melaksanakan keadilannya di dalam kedaulatannya yang sempurna. Oke, saya ulangi, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dan Dia akan melaksanakan keadilannya di dalam kedaulatannya sempurna. Dan itu, saudara, yang Daud tunjukkan bahwa dia berkata,
adalah kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan melihat satu kali keadilan Tuhan pasti akan terjadi. Yaitu apa? Orang benar akan dibela, orang benar akan diangkat, orang benar akan diberkati, dan orang fasik akan dihukum, bahkan akan dilenyapkan. Kita lihat beberapa ayat. Ayat yang ke-9. Lihat Alkitab Saudara, ayat ke-9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Saudara lihat ya, yang satu lenyap, yang satu mewarisi negeri, artinya dia tetap tinggal di negeri itu. Dia tidak akan hilang, dia akan kokoh, dia akan bertahan, dia akan terus ada. Saudara-saudara, yang satu lenyap artinya bicara tentang kematian, yang satu bicara tentang kehidupan. Oke, yang kedua, ayat 28. Ya, Alkitab Saudara 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Oke? Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Saudaraku, sekali lagi Tuhan menunjukkan keadilannya, ya. Saudaraku, yang benar dipelihara oleh Tuhan, yang fasik akan dilenyapkan. Kemudian ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Sekali lagi saudaraku, sudah 3 kali. Ya, orang fasik akan dilenyapkan itu. Keadilan Tuhan pasti turun. Yang keempat, saudaraku, kita lihat ayat 38. 37 dan 38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur, sebab orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Saudara-saudara, kita harus melihat bahwa pada akhirnya Tuhan menunjukkan perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Tuhan menunjukkan orang yang terus berjalan dengan integritas, terus saudaraku hidup benar di hadapan Tuhan, dengan orang yang hidup dalam dosa. Tuhan akan tunjukkan keadilannya. Itu yang pertama. Kita harus percaya Allah itu adil dan Allah akan melaksanakan keadilannya di dalam kedaulatan yang sempurna. Yang kedua adalah kita harus percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan indah sekali. Firman Tuhan berkata, orang benar itu bisa jatuh. Jatuh bukan berarti dia jatuh dalam dosa, bukan. Jatuh, saudara, memakai kata dia dihempaskan, dia dilempar, kayak dia dibuat menderita, saudara, oleh orang fasik. Orang benar kelihatannya bisa kalah terhadap orang fasik, bisa diperlakukan tidak adil orang fasik, saudara, tetapi dikatakan mereka tidak akan tergeletak sebab Tuhan akan memegang mereka. Tuhan akan mengangkat mereka kembali. Haleluya, itu janji Tuhan. Dia pegang kehidupan kita. Saudara-saudara, kita selamat di tangan Tuhan. Kemudian ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah aku lihat orang benar tinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Yang kedua, saudara, kita lihat pemeliharaan Tuhan adalah Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan. Ya, Tuhan menyediakan apa yang diperlukan. Saudaraku, tidak sampai meminta-minta, bahkan akan memberi, akan menjadi berkat. Saudara, itu janji Tuhan. Itu yang Daud katakan, percaya ini, ya, percayakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku, jangan lupa ada satu pesan firman Tuhan. Kalau kita bicara tentang pemeliharaan Tuhan, kita harus belajar untuk mencukupkan diri, bahasa Inggrisnya content, dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Kita harus, saudaraku, hati-hati dengan hati kita yang, saudaraku, seringkali terbangkit dengan hawa nafsu, keserakahan. Kita ingin punya banyak, kita punya lebih lagi. Saudaraku, kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, di dalam ayat 16, kita baca ayat 16, Daud berkata, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Ya, artinya lebih baik orang benar, tapi walaupun kita punya sedikit, tapi kita hidup benar, daripada kita punya banyak, tetapi hasil kejahatan, hasil kecurangan, saudaraku, hasil sesuatu yang tidak jujur. Karena itu, saudara-saudara, apa yang membuat akhirnya, saudaraku, orang itu jadi tidak jujur? Karena dia tidak puas dengan yang sedikit, yang sebenarnya sudah cukup. Dia ingin lebih lagi, dia ingin minta lebih lagi. Itu yang membuat, saudaraku, dari jalan hidup benar, akhirnya ikut jalan orang fasik.
ya, karena ingin lebih lagi. Pesan firman Tuhan, percayalah Tuhan akan pelihara kita dan kita tidak akan kekurangan. Itu yang pertama, saudaraku, belajar percaya kepada Tuhan. Dan kembali, saudaraku, ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, yang benar, saudaraku, di tengah-tengah, saudaraku, dunia yang penuh dengan jalan yang bengkok, kita tetap bisa jalan lurus sebab kita percaya kepada Tuhan. Kita bukan berkata kepada Tuhan, aku mau jalan lurus asal Engkau berkati aku. Aku mau jalan lurus asal aku dapat hidup yang enak. Tidak, saudaraku. Kita berkata, Tuhan, aku mau jalan lurus sebab aku percaya kepada keadilan-Mu dan pemeliharaanmu yang pasti Engkau akan genapi di dalam hidupku. Itu yang pertama. Perintah pertama. Perintah yang kedua adalah, saudaraku, di ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ya, saudaraku, menunggu waktu Tuhan. Diulangi kembali dalam ayat 34, saudara-saudara, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Saudara-saudara, ini penting sekali, sebab seringkali, saudara-saudara, kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau tetap jalan lurus, saudara-saudara, kita mau tetap melakukan kebenaran, tapi kita tidak sabar. Kita berkata, Tuhan, aku sudah jalan lurus hari ini, sekarang berkati aku juga hari ini. Saudara-saudara, kita harus belajar mengikuti waktu Tuhan. Sebab, saudaraku, kalau kita selalu berkata, oh ya, waktu Tuhan waktu yang terbaik, ya biarkan Tuhan mengambil waktu yang terbaik. Artinya, saudaraku, biarkan Tuhan yang mengerjakan seperti cara, waktu, dan agenda, schedule yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, kalau kita mau belajar bersabar, kita tidak menuntut sekarang, ya, tetapi kita berkata, Tuhan, aku terus lakukan dengan setia kebenaran ini. Dan akan menunggu dengan sabar penggenapan janjimu yang tadi itu, yaitu Kau menyatakan keadilanmu, dan Kau akan menyatakan pemeliharaanmu, maka kita bisa, saudara-saudara, di dalam ayat ke-7 berdiam diri. Nah, kata berdiam diri ini bukan, saudaraku, lalu diam nggak bikin apa-apa, bukan. Tapi kata berdiam diri bahasa Inggrisnya pakai kata rest. Hati kita bisa beristirahat, hati kita nggak panik, hati kita nggak gelisah, hati kita nggak panas. Kenapa? Karena kita mau menunggu waktu Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, Daud, saudara-saudara, dia berkata, Tuhan, hidupku sengsara ini dikejar-kejar oleh Saul walaupun aku nggak bersalah, tetapi saudara-saudara, dia tidak mau membiarkan hatinya panas. Itu sebabnya 2 kali Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul, dia tidak bunuh Saul. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia tahu bahwa waktu Tuhan sendiri nanti yang akan menghukum orang fasik dan yang akan mengangkat orang benar. Daud melakukan sungguh-sungguh, dia mengalami sungguh-sungguh, dan akhirnya dia melihat, saudara-saudara, bahwa Saul akhirnya, saudaraku, Tuhan sendiri yang menyingkirkan, dan Daud tidak pernah, saudaraku, tangan tidak pernah berlumuran darah daripada Saul. Dia menyerahkan, saudara-saudara, perkaranya itu kepada Tuhan. Dan dia berkata, aku tunggu waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan datang, saudaraku, sebab Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam Pengkhotbah pasal 3, ayat yang ke-11. Oke, itu perintah yang kedua. Perintah yang ketiga, saudaraku, ada di dalam ayat yang keempat. Dan ini perintah yang penting sekali. Oke? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingin hatimu. Nah, saudara-saudara, ini ayat yang sering kali disalah mengerti. Nah, saudara-saudara, yang orang berkata, jadi saudara-saudara, kalau saudara ingin dapatkan apa saja, maka kuncinya bukan minta itu. Saudara ingin dapat mobil, maka saudara jangan minta mobil sama Tuhan. Saudara ingin punya rumah yang bagus, jangan minta rumah, tapi saudara bergembira karena Tuhan. Saudara memuji Dia. Nanti kalau saudara sudah bergembira dalam Tuhan dan saudara sudah membuat hati Tuhan gembira, maka baru saudara minta. Saudara-saudara, itu adalah cara yang manipulatif. Itu, saudara, artinya kita menyuap Tuhan. Artinya, saudara-saudara, kita itu merayu Tuhan, dan saudara-saudara, Tuhan tidak bisa ditipu. Kita sendiri aja tahu, saudara-saudara, kalau orang itu punya maksud yang pura-pura memuji kita karena ada udang di balik batu. Saudara-saudara, kita aja tahu, apalagi Tuhan. Kenapa, saudaraku? Perintah yang ketiga adalah kita harus bergembira dalam Tuhan. Saudara-saudara, ingat tadi, kalau saudara kembali dalam ayat pertama, kenapa sampai ada panas hati, kenapa sampai ada marah? Di ayat pertama dikatakan, jangan marah karena orang berbuat dosa, jangan iri hati kepada orang berbuat curang. Berarti kan ada kata iri hati. Iri hati itu apa? Iri hati adalah melihat orang lain punya lebih baik daripada kita, lalu kita berkata, saya juga ingin seperti itu.
mengingini milik orang lain, kita pikir lebih baik daripada kita. Ya, dan saudara-saudara, kenapa kita iri? Karena kita berkata begini, kalau saya punya itu, saya bisa berbahagia, saya bisa bergembira. Jadi, saudara-saudara, untuk kita berhenti dari panas hati, kita harus berhenti daripada iri hati. Dan untuk kita bisa berhenti daripada iri hati, kita harus menggantikan apa yang menjadi pusat kegembiraan dan kesenangan kita dari semua yang lain dalam dunia ini dengan kesenangan kita di dalam Tuhan. Sebelum saudara-saudara, sebelum kesenangan kita cari dan kita temukan di dalam Tuhan, maka kita pasti mencari dan menemukan kesenangan kita di dalam dunia ini, dan kita terus akan iri kepada orang lain, kita terus akan saudara-saudara panas hati pada orang lain, sebab kita menginginkan apa yang orang lain punya yang kita tidak punya. Jadi, saudara-saudara, kata bergembira karena Tuhan ini suatu yang penting sekali. Ini sebenarnya adalah kalimat yang menunjukkan kepada pertobatan. Kita perlu bertobat dari menginginkan dunia ini. Kita perlu bertobat dari, saudaraku, mencari kesenangan kita di dalam dunia dengan mencari kesenangan kita di dalam Tuhan. Dan, saudara, firman Tuhan berkata, jikalau kita bergembira karena Tuhan, kita mendapatkan kesenangan di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa saja yang hati kita inginkan. Apa artinya, saudaraku? Artinya begini, bergembira itu bahasa Inggrisnya delight. Apa yang diinginkan hatimu, desire. Delight dan desire itu tidak bisa terpisahkan. Saudara, apa yang membuat kita bergembira, itulah yang kita inginkan. Dengan kata lain, firman Tuhan berkata, kalau engkau sudah bergembira di dalam Tuhan, berarti Tuhanlah yang mengisi keinginan hatimu. Maka Tuhan akan selalu memberikan apa yang kau inginkan. Dan saudara, kalau kita baca kalimat tulis oleh Daud, bergembiralah engkau karena Tuhan. Oke? Maka engkau memberikan keinginan hatimu. Tuhan akan berikan keinginan. Apa yang diinginkan oleh Daud? Saudara baca Mazmur 27 ayat keempat. Satu hal telah ku minta, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan, seumur hidupku, menikmati kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, kalau hati kita bergembira dalam Tuhan, maka kita hanya ingin Tuhan lebih daripada yang lain. Bukan berarti kita berkata, oh saya tidak perlu makan, saya tidak perlu mobil, saya tidak perlu. Bukan berarti, saudaraku. Tetapi yang terutama yang membuat kita bergembira, yang membuat kita bersuka cita, adalah karena kita memiliki Tuhan. Sehingga, kalaupun yang lain, saudaraku, kita tidak mendapat yang terbaik, kita tidak kehilangan sukacita kita, sebab kita punya yang terbaik, yaitu Tuhan yang menjadi pusat sukacita kita. Dan kalau itu terjadi, saudaraku, kita tidak akan pernah iri kepada orang lain. Karena orang lain boleh punya barang lebih bagus, boleh punya barang lebih mewah, boleh punya semua lebih mewah. Kita berkata, aku punya yang terbaik, yaitu Tuhan. Dan itu sebabnya kita tidak akan pernah iri dan orang lain. Hati kita dibebaskan, hati kita dikuduskan, dan kita menemukan sukacita kita di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, ini yang saya bagikan pada saudara, dan mari kita berdoa. Saudara, mari kita berdoa, kita minta kemurahan Tuhan. Tuhan celikkan mata hati kita. Tuhan buka mata hati kita, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang membuat kita bisa bergembira di dalam Tuhan. Yang membuat kita bisa berkata, ini aku menemukan sukacitaku, kesenanganku di dalam Tuhan. Sehingga walaupun yang lain kelihatan tidak baik, tapi aku tetap akan bisa tertawa, aku akan tetap bisa tersenyum, aku akan tetap bisa punya pengharapan, aku tidak akan putus asa, sebab Tuhanlah yang menjadi sukacitaku. Saya ingin tutup, saudaraku, dengan kata bergembira di dalam Tuhan ini, dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tidak di dalam, aku bersorak-sorak dalam Tuhan, apa ya? Aku bersorak, apa artinya, saudaraku? Aku bersorak-sorak karena Tuhan, bukan karena pohon ara. Kalau aku bersorak-sorak karena pohon ara, waktu pohon ara tidak berbunga, sorak-sorakku berhenti. Kalau aku bersorak-sorak karena pohon anggur, waktu pohon anggur tidak berbuah, sorak-sorakku berhenti. Tetapi waktu kegembiraanku dalam Tuhan, maka aku tetap bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Haleluya. Dan waktu itu, saudaraku, waktu kita tahu kegembiraan kita dalam Tuhan. Waktu, saudaraku, kita rasanya, saudaraku, yang lain rasanya masih kurang dalam hidup kita. Kita tidak pernah iri. Karena kita tidak pernah mengingini apa yang orang fasik punya. Karena kita tahu kita punya yang lebih baik. Itulah hati yang dibebaskan. Itulah hati yang dikuduskan. Dan waktu kita tahu kita punya lebih baik, saudaraku, kita akan bisa hidup terus, saudaraku, dengan hati yang percaya, dengan hati yang sabar menunggu di hadapan Tuhan, dengan hati yang rest, dan kita menjaga integritas kita terus di hadapan Tuhan, sampai janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biar firman-Mu berbicara lebih dalam dari apa yang hamba sampaikan lewat pekerjaan Roh Kudus, dan biar semua anak-anak-Mu yang mendengar firman ini, mereka boleh mendapatkan kekuatan, mereka boleh mendapatkan semangat yang baru untuk mereka terus berjalan dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam integritas, karena mereka boleh percayakan janji Tuhan. Mereka percaya bahwa Engkau Tuhan yang adil, Engkau melaksanakan keadilan-Mu, Engkau juga akan memberikan pemeliharaan-Mu atas kami semua, dan kami boleh dengan sabar menunggu waktu-Mu dan pekerjaan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan terutama Tuhan, kami boleh bergembira dalam Engkau. Kami boleh menemukan sukacita kami di dalam Engkau. Sebab tidak ada sukacita lebih besar selain di dalam Engkau yang termulia, terindah buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu menjamah hati kami saat ini. Dan kemuliaan-Mu Tuhan Kau nyatakan dalam hati kami. Sehingga kami boleh mencari kesenangan kami. Kami boleh mencari makna hidup kami hanya di dalam Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tuhan berkati saudara semua. Haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu pada hari ini. Buat ibadah ini Tuhan, kami merasakan kuasa-Mu terus bekerja bagi kami. Terima kasih Engkau sudah memulihkan, bahkan memberkati kami ya Bapa. Untuk pujian, penyembahan, bahkan buat firman-Mu Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan. Kuduskan setiap persembahan yang ada untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Di gereja-Mu Tuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi, Engkau memberkatinya. Engkau memberkati keluarga, suami, istri, anak-anak, pekerjaan, usaha mereka. Semuanya diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau halaukan setiap anak-anak-Mu dari sakit penyakit. Engkau Tuhan melindungi dan menjagai mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa Tuhan. Buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati bangsa kami. Berkati presiden kami, wakil presiden, MPR, semuanya jajaran pemerintahan Bapak. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai mereka. Percaya setiap apapun yang dilakukan mereka diberikan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, seluruh pemerintahan yang ada di bangsa ini. Tuhan, Engkau juga memulihkan bangsa kami. Pulihkan dan sembuhkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang sanggup memulihkan setiap bangsa kami ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Notora Harjo. Beserta keempat wakilnya dimanapun hamba-Mu ini berada. Engkau memberikan hikmat marifat-Mu kepada hamba-Mu Tuhan. Berisa mereka Tuhan mengelola setiap ibadah, setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, setiap semuanya Tuhan. Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati juga gembala kami Tuhan yang kami kasihi, Pak Samuel beserta Ibu Koni Tuhan, beserta anak dan cucunya Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Engkau juga memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan buat gembala kami ya Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan terus Engkau berikan buat Bapak Samuel Gunawan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau juga memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau memberkati umat-umat-Mu Tuhan. Engkau menjagai, Engkau melindungi mereka. Bahkan Engkau selalu ada memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Lengkap sudah sukacita kami pada hari ini. Kami alaskan semua doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru
Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyelesaikan ibadah yang penuh dengan berkat dan hadirat Tuhan ini dengan berkatnya Tuhan. Kita angkat tanganmu, buka hatimu, dan arahkan pikiranmu kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, bawalah damai dan sejahtera yang berlimpah, cinta kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah habisnya menyertai kemanapun kau pergi. Sehingga apa saja yang tanganmu kerjakan, dia buat jadi baik dan berhasil. Kemanapun kau melangkah, dia menyertai engkau dengan keberuntungannya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang lain yang berkekurangan. Dalam keluargamu, di gereja, di kota ini, Jakarta, Indonesia, bahkan dimanapun Tuhan menempatkanmu, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berikut pengumuman seluruh kegiatan GBI Puri Indah. Bagi saudara yang belum tergabung dalam KUL GBI Puri Indah dan rindu untuk berkumpul, bersekutu, dan berkomunitas bersama, saudara dapat menghubungi kami di dalam call center yang tertera di layar saudara. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam GBI Puri Indah Peduli, saudara dapat menabur melalui rekening diakonia berikut ini. Mari nikmati hadirat Tuhan di rumah saudara setiap hari Selasa melalui ibadah Encounter Night yang akan diadakan secara langsung di YouTube GBI Puri Indah. Dan bagi saudara yang ingin didoakan, dapat mengirimkan doa saudara ke nomor 0815 1351 7082 atau melalui live chat di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah wanita Women in Christ diadakan setiap hari Kamis pukul 10 pagi di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah online GBI Puri Indah dapat saudara saksikan pada hari Minggu pukul 8 dan 10 pagi. Saudara dapat mengakses melalui gbipuriindah.online.church. Kami juga menyediakan ibadah live melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 10 pagi. GBI Puri Indah juga menyediakan ibadah DNA Kids setiap hari Minggu pukul 8 pagi hanya di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah Youth DNA Community diadakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi dan untuk informasi dapat dilihat melalui Instagram @dna.community. Puri Indah Marketplace adalah katalog usaha seluruh anggota KUL GBI Puri Indah. Bagi saudara yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat mengakses melalui Instagram @puriindah.marketplace. Persembahan dan perpuluhan GBI Puri Indah dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment dengan menggunakan QR Code. Apabila saudara sudah memberikan persembahan atau perpuluhan, diharapkan dapat memberikan bukti transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin dilayani seperti konseling, baptisan, kedukaan, atau pelayanan jemaat lainnya, saudara dapat scan barcode berikut ini. Semua kegiatan GBI Puri Indah dapat dilihat melalui website resmi kami di www.gbipuriindah.com dan saudara dapat mendownload aplikasi GBI Puri Indah di Play Store handphone saudara. Apabila ada pertanyaan yang ingin saudara sampaikan, dapat menghubungi di nomor 0852 1000 6544. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.